Tata-nyata. Bertanya sama Ustadz yang sopan. Apa sih Mas bedanya istilah fidyah sama kafarot? Dah, oke ya. Itu aja Mas. Oke. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili anak muda yang sebelumnya mohon maaf banyak mungkin yang tidak tahu antara fidyah dan kafarot. Taunya mereka mungkin karena haid atau nifas, akhirnya dia cuman mengganti dengan cara mengkodok. Mengkodok puasa. Oke. Fidyah ini adalah seperti denda ataupun suatu perbuatan yang wajib dibayar apabila telah meninggalkan puasa. Itu fidyah. Meninggalkan puasanya itu disebabkan apa? Ada beberapa sebab. Salah satunya fidyah itu bisa terkena atau masuk pada orang-orang yang orang yang sakit. Ya. Tapi sakitnya ini tidak bisa dimungkinkan untuk sembuh. Alias gak bisa sembuh. Maka dia wajib membayar fidyah. Dan fidyah itu harus diketahui bahwasanya fidyah itu sama kayak 0,75 gram. Alias kalau dirupiahkan itu mencapai 10.500 sampai 15.000 rupiah. Jadi bayarnya fidyah itu seperti itu. Siapa lagi orang yang terkena fidyah itu adalah orang-orang yang posisi dia hamil atau menyusui. Akan tetapi dia itu membayar fidyahnya apabila dia takut atau khawatir pada bayinya saja. Jadi dia mungkin mohon maaf ya, takut bayinya tidak mendapatkan gizi yang cukup. Maka akhirnya nggak puasa. Maka dia untuk bulan Ramadan yang akan datang wajib membayar fidyah. Seperti itu. Terus itu salah satu fidyah. Dan ada lagi fidyah lagi teruntuk orang-orang yang gila. Gila. Tapi gilanya itu dia disengaja. Maksudnya gimana? Gila disengaja itu. Dia gilanya itu disengaja itu maksudnya dia mungkin nyoba obat-obatan terlarang, kemudian tiba-tiba dia mugma alaih, gila, akhirnya mau nggak mau dia harus batal puasanya. Batal puasanya itu tidak dalam kondisi pemikirannya. Iya betul. Nah jadi orang gila itu sebenarnya ketika puasa itu bisa dibagi menjadi dua. Gila yang tidak disengaja alias tiba-tiba gila. Yang satunya itu gila disengaja, dia mungkin memakan obat-obatan lah. Maka betul. Kalau enggak disengaja maka dia tidak wajib bayar fidyah dan juga tidak wajib mengkodoknya. Tapi kalau disengaja maka dia wajib membayar fidyah saja tanpa membayar kodok. Nah, seperti itu. Tapi satunya lagi itu ada yang namanya membayar kodok alias menggantinya dengan puasa. Siapa orangnya itu adalah pertama orang anak kecil. Anak kecil itu tidak membayar kodok juga tidak membayar fidyah. Mereka tidak bisa tergolong untuk membayar kodok. Akan tetapi anak kecil tersebut sudah balik, sudah mencapai batas dia itu menjadi mukallaf atau terkenai hukum, maka dia wajib mengkodoknya. Nah seperti itu. Itu antara kodok dan fidyah. Kemudian satunya lagi adalah kafarot. Kafarot itu denda, dan dendanya ini mohon maaf dikarenakan hanya satu sebab. Sebabnya apa? Ketika di siang hari bulan Ramadan dia melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Maka dendanya adalah satu, dia wajib membebaskan budak perempuan satu. Budak perempuan satu. Apabila tidak mampu, karena sementara mohon maaf di Indonesia tidak ada perbudakan, maka wajib berpuasa 2 bulan secara terus-menerus. Nggak bisa bolong siji ngono piye, Mas? Maka ngulangi lagi dari awal. Wis sakit songo. Akhir batal. Maka dari itu karena ini hukum denda. Maka namanya denda itu kan harus ada rasa kapok, efek jerahnya kepada si orang yang puasa tadi tapi melanggar gara-gara melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dan yang terakhir apabila tidak mampu berpuasa 2 bulan secara turut-turut, yang terakhir adalah memberikan makanan kepada fakir miskin atau orang miskin. Ingatan. Memberikan makanannya berapa? Ya 1 mud itu tadi. Dan 1 mud setiap orang itu dirupiahkan mencapai 10.500 sampai 15.000. Kurang lebih seperti itu. Biasanya tergantung perubahan perhitungan zakat atau biasanya diumumkan oleh Basnas itu fidyah itu berapa. Bentar berarti bisa ganti-ganti, Mas? Ya bisa jadi seperti itu. Punya nasi sendiri loh, Mas. Beras sendiri.
Iya kan iso to, Bin. Iso. Misal aku ki tandur. Masuk akal, masuk akal. Bisa. Oh, boleh. Oh, boleh. Boleh. Bisa. Asalkan itu diberikan oleh orang miskin. Oh, tetap dia. Seperti itu. Itu konteksnya kita harus memberikan ke orang miskin ya Mas ya. Iya. Misal amit-amit ya, iki si A, udah aku ya. Ari Arifin. Gitu. Si Z. Oh, Zaripin. Isi gas. Si E Karipin. Si Y Yaripin. Ya lah, pasti balik nah ya, balik nah kayak mau. Iki dia melakukan kesalahan kayak ngono Mas. Nah, tapi dia tidak sanggup untuk membebaskan satu budak wanita, tidak mampu melaksanakan puasa 60 hari berturut-turut iki mau, dan dia tidak mampu membayar iki. Soalnya karena apa? Dia kan harus membayar ke orang yang miskin. Sedangkan tidak ada orang lagi semiskin dia. Konteksnya gimana? Biasanya para ulama itu menyebutkan kalau dia emang benar-benar tidak punya, terus kemudian dia miskin juga sama, maka mau nggak mau dia wajib mengkodoknya sesuai dengan hari yang ditentukan tersebut. Contoh kalau seumpama bersenggama 1 hari, maka dia harus 2 bulan puasa itu. Tapi mohon maaf ya, harusnya mereka bisa, karena namanya denda wajib dibayar secara lunas. Dan perlu diketahui, fidyah sama kafaroh. Fidyah itu membayarnya berupa beras. Ngerti nggih? Jadi 1 mud tadi membayar beras berapa kepada mungkin amil zakat yang ada di masjid-masjid, boleh, atau langsung diberikan kepada mustahik zakat. Orang fakir, miskin, ibnu sabil, orang-orang musafir, jangan kasih aja. Diniatkan membayar fidyah. Tapi kalau kafarot itu membayarnya tidak berupa beras. Kan tetapi bayarnya harus satu, memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak ya wes puasa 2 bulan secara turut-menurut. Yang terakhir adalah memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Iyan 1 kali, Bin. Lah lek ping 6. Yo kan Dibener berarti. Tapi itu berlaku akumulasi atau Aku lah gitu, Mas. Nah, maka dari itu adanya dam atau adanya kafarot ini itu untuk orang-orang yang suka menerabas larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu coba diberikan 1 kali saja. Maka dari itu orang-orang itu wajib belajar agama, terutama hukum-hukum tentang puasa. Nggak harus semua orang itu karena dia terlalu nggak mau secara agamis, dia ya mau nggak mau hukum Allah yang sudah ditentukan. Contoh, tidak boleh melakukan senggama di siang hari, tapi dia tetap melakukan terabas terus. Akhirnya mohon maaf, dia secara agamis tidak bisa dikatakan orang yang beragama. Seperti itu. Karena ya mohon maaf, dia meremehkan agama yang dianut dia. Seperti itu. Paham saya, Dan. berarti nek wis salah oleh tanduk. Ya betul. Tapi Ojo kebablasan, intinya ojo kebablasan. Iya, kontrol. Kontrol. aku salah paham iki lho. Tanggapannya Mas Us tentang jamaah haji yang nggak jadi berangkat. Paham Dahulukan. Tata nyata.